Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saudara-saudara, saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pagi ini saya berikan tema materi saya, yaitu mengatasi keterbatasan. Di dalam kehidupan apapun yang ada di dalam dunia ini, semua memiliki batas, saudara-saudara. Negara juga punya batas. Begitu juga rumah juga ada batasnya. Ya, orang kontrak rumah juga dibatasi dengan waktu. Orang memiliki kesabaran pun juga ada batasnya, saudara-saudara. Bahkan kemampuan manusia itu juga ada batasnya. Tidak semua memiliki unlimited, itu tidak. Semua pasti ada batasnya. Bahkan umur manusia pun ada batasnya. Dunia ini saat ini mencatat ada orang yang umurnya hampir 400 tahun, tapi toh juga sudah tidak punya potensi apapun. Begitu juga kalau kita berbicara tentang keterbatasan, penderitaan, itu juga ada batasnya, saudara. Tidak selalu orang hidup dalam penderitaan. Amin. Pasti ada batasnya. Maka kalau kita ngerti hal ini, saudara tidak akan frustrasi. Seolah-olah dunia itu kiamat untuk saudara, tidak. Sekalipun saudara ada dalam penderitaan, tetap semua ada batasnya. Begitu juga dengan obat. Obat juga ada kadaluarsanya. Itu membuktikan ada batas. Jadi, apapun yang ada di dunia ini sifatnya tidak kekal. Kehidupan manusia juga memiliki keterbatasan. Ada orang yang hidupnya memiliki kekurangan, namun bukan berarti yang dibatasi oleh kekurangan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, saudara. Jadi saya ingin ajak saudara-saudara untuk membuka alam pikiran kita sekalian agar kita tidak menjadi orang yang mudah menyerah. Sekalipun kita ada dalam dunia yang serba terbatas, bukan berarti kita tidak bisa mengatasi keterbatasan kita. Saya akan tunjukkan beberapa contoh, saudara-saudara, bahwa orang yang dibatasi di dalam dirinya sendiri pun tetap dia bisa menguasai. Saya ambil contoh misalnya saja ini. Ada seorang yang namanya Sabar Gorky. Dia ini adalah penakluk Gunung Everest. Gunung yang tertinggi di dunia. Dan orang kalau mau menaklukkan ke sana itu tidak gampang, saudara. Biayanya pun sangat besar. Kalau orang mati di atas Gunung Everest pun tidak mungkin dibawa turun. Ya, untuk membawanya pun memakan biaya yang sangat besar. Namun tahukah saudara bahwa ada orang Indonesia penakluk Gunung Everest yang bernama Sabar Gorky adalah seorang yang memiliki kekurangan, memiliki keterbatasan. Dia cuman hanya memiliki kaki kiri saja. Saudara lihat, hanya kaki kiri saja, tetapi dia bisa menaklukkan Gunung Everest. Boro-boro kita ke Gunung Everest, ke Gunung Andong aja kita kadang belum pernah ya saudara. Ya. Nah, coba kita lihat. Artinya apa? Bahwa
sekalipun kita memiliki keterbatasan, bukan berarti kita tidak bisa berprestasi. Berapa banyak seringkali saya menemukan orang-orang merasa dirinya memiliki keterbatasan, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya juga punya keterbatasan, karena sekolah saya tidak selesai. Tapi bukan berarti saya tidak bisa mencetak prestasi di dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini siapapun saudara yang merasa dirinya kecil, merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya sudah tua, ada yang berkata sekolah saya juga ancur-ancuran, saya katakan sebetulnya engkau bisa berprestasi. Ya, terlepas saudara itu orang tua atau orang muda, cuman masalahnya mau atau tidak. Nah, pagi ini saya akan tunjukkan beberapa orang yang memiliki keterbatasan, tetapi semangatnya yang sangat luar biasa, dia mampu mengatasi keterbatasan yang ada. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita, atau mungkin saudara-saudara yang saat ini sudah percaya kepada Bapa Yahweh, apakah saudara itu sudah termeterai di dalam namanya yang kudus? Di dalam firman Tuhan di kitab Matius pasal 18 ayat 18 dikatakan bahwa apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Kenapa Tuhan memberi hikmat untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh harus masuk dalam meterai kepemilikan yang baru, yaitu baptisan pembaharuan. Karena apa yang tadi ayat firman Tuhan katakan, kita itu dulu waktu percaya Tuhan itu dimeterai atas nama siapa? Diikat atas nama siapa? Atas nama Tuhannya orang Israel atau Tuhan-Tuhan asing? Ini yang harus diperbaiki, saudara. Nah, saya akan tunjukkan beberapa hal. Yang pertama, ini orang-orang yang semua memiliki keterbatasan. Dan apa yang saya tayangkan ini, itu semua sudah ada di video saya. Cuman karena videonya sangat banyak, ya video di channelnya Lukas Sutresno itu kan ada 1.400 video, saudara-saudara. Jadi kadang orang banyak yang belum melihat. Nah, ini saya ambil cuplikan-cuplikan bagaimana orang yang ada dalam keterbatasan, dia memiliki pemahaman tentang keselamatan, lalu dia mengambil sebuah tindakan, yaitu untuk menerima baptisan pembaharuan. Yang saudara lihat di sini adalah seseorang yang bernama Ibu Ratnawati. Dia ini stroke, saudara. Tapi dia mengerti tentang apa arti dari baptisan pembaharuan. Meterainya diperbaiki. Mungkin saudara berpikir, ini orang bodoh amat. Ya, siapa orang ini? Saudara tahu bahwa Ibu Ratnawati itu adalah seseorang yang ahli dalam perpajakan. Ya, dia cukup ternama di Purwokerto dulu. Jadi, saya katakan bahwa orang ini bukan orang bodoh, saudara. Dan dia dengan segala daya upaya tertatih-tatih, dia mau menerima baptisan pembaharuan.
Kemudian di sana juga ada yang namanya Ibu Oi Helen. Usianya 84 tahun. Jalannya saja karena dia pakai gerak dan kena stroke juga. Jalannya saja kayak penguin kayak gini, saudara. Itu saja tetap dia mau memberi diri dibaptis. Ya. Kemudian belum lama ini, ya kira-kira 2 hari yang lalu, saya membaptis seseorang di Malaysia. Ini pun punya keterbatasan. Dia duduk di kursi roda. Namanya adalah Molly Lim Hui Swan. Dia orang Malaysia. Untuk bisa memberi diri dibaptis, itu tidak mudah, saudara. Karena di Malaysia itu di lockdown. Orang tidak bisa cari kolam renang. Tapi dengan daya upaya akhirnya kemarin dia bisa pergi ke satu apartemen dan dia baptis pembaharuan. Kalau saudara lihat untuk pergi itu pun perjalanannya cukup jauh. Ya, saya bacakan di sini. Shalom sahabat Papi Lukas. Kemuliaan dan pujian bagi Bapa Yahweh. Saya sekarang sedang menuju bus di perhentian bus stop. Mungkin akan sampai pukul 11.30 atau jam 12 tengah hari waktu Malaysia. Waktu Indonesia 10.30 atau 11 pagi. Kemudian yang ada di sebelah sini, ya, dia katakan, Papi Lukas, just entering the train going to KL Central. KL itu Kuala Lumpur ya, saudara-saudara. From there, take 2 more trains. Waduh, bayangin saudara. Dari sana saja masih 2 kali naik kereta api. Ya, naik train. Kalau saya bilang kereta, di sana mobil, saudara. Ya. Nah, saudara bisa bayangkan. Dia dalam kondisi ada keterbatasan, tapi semangatnya untuk termeterai di dalam nama Bapa Yahweh akhirnya kesampaian. Sejak awal adanya corona, dia punya kerinduan yang dalam. Sekarang dia ibadah bersama dengan kita. Saat ini dia sedang ikutin streaming kita, saudara-saudara. Ya, karena dia tidak lagi ke tempat di mana 2 nama asing itu disebut. Dia hanya percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kemudian kita lihat juga yang lain. Ya. Nah, ini adalah waktu saya lakukan baptisan pembaharuan di desa Bangunemo. Bangunemo itu suatu desa di pulau yang terpencil. Namanya Pulau Peling, saudara-saudara. Kalau di Pulau Sulawesi itu kan ada kayak huruf K ya. Seperti ini. Nah, itu yang ada di bawah. Ya. Ini baptisannya di laut. Dan untuk menuju ke situ pun harus melewati hutan. Nah, untuk itu saya akan ajak saudara untuk melihat cuplikan videonya supaya saudara tahu. Sudah dimasukkan belum? Sudah, oke, sekarang kita saksikan ya videonya, saudara-saudara.
was poured for you, the atoning of the Lord. Once your streets filled with joy, branches praised up high, shouting, "Blessed be the Holy One, Yeshua Adonai." Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Pray for peace, Jerusalem, city of our Lord. That salvation was poured out for you, the atoning of the Lord. Once your streets filled with joy, branches praised up high, shouting, "Blessed be the Holy One, Yeshua Adonai." Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you.
menjadi milik-Mu, Tuhan Yesus. Damai sukacitaku penuh, tak ada ragu dalam hatiku, sebab Tuhan Yesus bersamaku. Di dalam Kau Tuhan bebanku ringan, kuasa tangan-Mu menopangku. Tuhan Yesus, Kau telah berjanji, tak ada yang aku tak mampu. Terima kasih Tuhan Yesus, semua berkat-Mu Kau berikan yang terbaik untukku. Semuanya menjadi indah, tepat pada waktunya, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Karena Tuhan Yesus mampukan aku dalam segala beban hidupku. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, sebab Tuhan Yesus mengasihiku. Tuhan Yesus takkan tinggal diam saat ku dalam persoalan. Tak Kau biarkan ku jatuh tergeletak, sebab aku berharga bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu. Kau berikan yang terbaik untukku. Semuanya menjadi indah, tepat pada waktunya, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, semua berkat-Mu Kau berikan yang terbaik untukku. Semuanya menjadi indah, tepat pada waktunya, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Itulah video tentang orang-orang yang memiliki keterbatasan, tetapi dia memiliki semangat yang tinggi, apalagi
ketika dia menyadari akan keselamatan dari Bapa Yahweh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, coba kita lihat orang-orang lain lagi yang juga memiliki keterbatasan, tetapi dia punya semangat dan dia bisa mengatasi keterbatasan yang ada. Mungkin saudara pernah mendengar ban kucir. Pernah dengar ya, saudara-saudara? Nah, kalau saudara lihat, di sini kita tahu bahwa Charles Goodyear ini adalah penemu vulkanisasi karet sehingga kendaraan bisa empuk dinaiki. Tahukah saudara bahwa Charles Goodyear itu sebetulnya pernah dipenjara karena memiliki hutang yang tidak dapat dibayar. Dia punya kekurangan, tetapi dia tahu bahwa akan tiba saatnya dia bangkit dan menjadi pemenang. Jadi jangan percaya kalau kesuksesan itu hanya milik orang yang sempurna, orang yang sekolahnya bertitel, dan lain-lain. Katakan bahwa saya juga orang yang sukses. Cuman kadangkala kita ini tidak berani untuk melangkah karena kita lebih banyak melihat kepada kekurangan diri sendiri ketimbang kelebihan yang sebetulnya Bapak Yahweh berikan kepada kita semua. Oleh karena itu pagi ini melalui materi mengatasi keterbatasan ini, saya ingin saudara tidak terpaku pada kekurangan hidup saudara. Semua manusia memang punya kelebihan dan kekurangan. Tinggal kita itu mau menyoroti yang mana. Kalau kita fokus kepada kekurangan, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita akan lebih banyak menjadi seorang pecundang ketimbang seorang pemenang. Tapi hari ini percayalah, bersama dengan Bapa Yahweh, saudara akan tampil sebagai pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, jangan percaya kalau kesuksesan itu hanya milik orang sempurna, milik orang bertitel dan sebagainya. Dunia ini banyak dikuasai oleh orang-orang yang sebetulnya tidak memiliki titel apapun. Saya tertarik dengan dua orang ini, saudara, yaitu Bob Proctor dan Jack Canfield. Orang ini sebetulnya dulunya adalah orang yang miskin. Saking miskinnya, sampai makan sehari-hari saja itu susah. Ayo, ada enggak di antara kita yang untuk makan sehari-hari aja susahnya luar biasa? Mungkin saudara yang ikutin streaming ada yang berkata, oh itu saya Pak. Tapi saya kasih tahu, orang-orang ini dulunya juga sulit. Untuk makan sehari-hari, dia harus minta-minta, saudara. Semua teman-temannya dimintain duit. Tapi ada satu teman, ketika dia dimintain duit, terang-terangan dia tolak. Dia katakan, aku tidak akan ngasih kamu uang, tapi aku mau ngasih kamu buku. Dikasih buku, saudara. Bukunya itu adalah konsep tentang hukum law of attraction. Dan dia ketika menerima buku itu, dia berpikir, apa sih ini buku, saya kan butuh makan, bukan buku. Tapi dengan berat hati dia coba untuk mempraktekkan apa yang ada di dalam buku tersebut. Dan ternyata mendapatkan hasil yang luar biasa. Dia coba dari hal-hal yang kecil.
Dia berkata begini, coba aku tak minta kopi. Lalu dia bikin hukum law of attraction untuk dia bisa dapatkan kopi. Tiba-tiba ada orang yang ngajak dia minum kopi, saudara-saudara. Kemudian dia juga mulai meningkatkan visi dan impiannya. Sampai akhirnya orang ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Dan saya katakan bahwa orang ini betul-betul menjadi orang yang hidupnya diberkati luar biasa. Nah, saya sempat melihat tentang apa yang dia lakukan, yaitu Bob Proctor dan Jack Canfield. Dia menulis buku yang berjudul Homeless to Billionaire. Ya, orang gelandangan yang menjadi seorang miliarder, saudara. Dia menceritakan tentang dirinya sendiri sebagai seorang gelandangan pada usia 35 tahun. Dia memiliki 20 perusahaan dan 150 karyawan. Hanya karena dia menerapkan hukum daya tarik menarik. Ayo Bapak Ibu Saudara yang sedang nonton video saya, saudara mau terapkan hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik, atau saudara akan tolak itu? Hukum daya tarik menarik itu adalah hukum ciptaannya Bapak Yahweh sendiri. Ya, kalau sampai saudara berani menolak, risiko ditanggung sendiri. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah jangan kita mengasihani diri sendiri seolah-olah orang tidak peduli dengan kekuranganmu. Ingat, dunia ini banyak dikuasai oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan. Saudara, saya tunjukkan foto ini, mungkin saudara kenal ya. Siapa namanya? Ya, Stephen Hawking, saudara. Nama lengkapnya adalah Stephen William Hawking. Dia hidup di tahun 1942 hingga 2018. Ini tokohnya di mesin CERN, saudara-saudara. Ya. Nah, Stephen William Hawking ini adalah seorang ahli fisika, teoritis bahasa Inggris yang terkenal karena prestasinya. Saya coba untuk bacakan latar belakang orang ini. Ya, ia dikenal dalam bidang akademik dan penerima penghargaan diantaranya adalah anggota kehormatan dari Royal Society of Arts, Presidential Medal of Freedom, dan anggota seumur hidup dari Pontifical Academy of Science. Ini luar biasa loh orang ini, saudara. Sekalipun dia cacat, dia duduk, tapi otaknya orang menyebutnya ini Einstein zaman sekarang. Pada tahun 1963, Hawking menderita penyakit neuron motorik dan disebut waktu hidupnya 2 tahun. Jadi sudah divonis dokter, hanya 2 tahun. Penyakit neuron motorik yang diderita Hawking ini menyerang sel-sel saraf yang mengontrol gerakan sehingga penderitanya sulit menggerakkan lengan, kaki, dan wajah. Hawking pun tidak pernah menyerah dan membiarkan mimpinya lenyap begitu saja karena keterbatasannya. Dia adalah inspirasi bagi mereka yang menderita penyakit neuron motorik. Semasa hidupnya, Stephen Hawking menunjukkan teori relativitas Albert Einstein
bahwa ruang dan waktu memiliki awal dan akhir yang pasti. Dengan teorinya tersebut, Stephen Hawking dianggap sebagai salah satu ahli fisika teoritis paling cemerlang sejak Albert Einstein. Tidak banyak orang yang kagum dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Hawking. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana hebatnya orang ini, dia betul-betul menjadi tokoh dunia. Sampai-sampai dia juga menjadi tokoh di mesin CERN. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lihat juga orang yang lain yang juga punya kekurangan. Tetapi dia sekarang sudah meninggal dunia. Namanya adalah Steve Jobs. Steve Jobs adalah pendiri perusahaan Apple. Ya, perusahaan Apple Incorporation yang merancang dan membangun iPhone, Mac, Apple Computers, dan Apple TV. Kesulitan yang dimiliki Jobs dalam membaca karena disleksia tidak menghambat untuk terus berinovasi. Di balik kesuksesannya, tidak sedikit orang yang mengagumi Jobs sebagai sumber semangat untuk melakukan inovasi. Karena inovasi itu sangat penting bagi seseorang yang meraih kesuksesan. Jobs juga memiliki kesabaran dalam menghadapinya. Jadi saudara lihat, sekalipun dia punya kekurangan dalam hidupnya, tetapi dia tidak menyerah kalah. Nah, sampai di tempat ini saya ingin bertanya, apa yang saya sampaikan tadi saudara paham? Jadi hari ini ketika saudara berhadapan dengan masalah segede Goliat sekalipun, bukan berarti saudara tidak mampu untuk menguasainya. Percayalah, karena saudara tidak sendiri, tetapi saudara bersama dengan Roh Kudus. Bersama dengan Tuhan, kita akan melangkah di dunia ini dengan penuh kemenangan. Kemudian saudara mungkin ingat, ada seorang yang juga cukup terkenal, namanya, ya betul ya, Ludwig van Beethoven. Siapa orang yang tidak kenal orang ini? Ya, ia dikenal sebagai salah satu pianis dan komposer terbaik yang pernah ada di dunia. Pada awal usia 20 tahun, pendengaran Beethoven mampu menciptakan berbagai komposisi musik yang bagus dan indah. Namun, di usia 30 tahun, Beethoven merasakan pendengarannya mulai terganggu. Menjadi seorang komposer musik yang sangat terkenal menjadi impiannya dari sejak dia muda. Seorang Beethoven dalam meraih mimpinya, Beethoven terkenal dengan improvisasinya yang sangat baik. Meskipun pendengarannya terganggu, ia masih bisa membayangkan musik dalam pikirannya. Jadi sekalipun Beethoven itu ahli dalam musik, dia tuli, luar biasa ya. Jadi nggak ada yang tidak bisa ditaklukkan selama kita mau. Sekarang tergantung, saudara punya visi dan impian apa? Lalu apakah saudara itu mau melangkah mengatasi keterbatasan saudara? Seperti di gambar awal, di sana kan ada ikan yang lompat, saudara. Kalau ikan melompat, misalnya ikan itu bisa mikir, bisa nggak dia pikir, saya melompat ini ada resiko atau tidak? Ada resikonya. Kalau lompat, iya, kalau nyemplungnya di air lagi. Lah kalau nyemplungnya di luar, mati dia, saudara. Tapi itulah resiko dari seseorang yang berani
keluar dari zona nyaman. Kalau kita berani, percayalah, asal kita bersama dengan Tuhan, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Tapi kalau engkau berani tanpa melibatkan Tuhan, celaka. Saudara ada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, saudara berani bayar harganya, berani melangkah keluar, percayalah, kesuksesan sudah menanti di depanmu. Dunia sekarang memang sedang menuju kepada kehancuran. Namun bukan berarti kita juga ikut hancur. Karena kita tidak sendiri, tetapi bersama dengan Roh Kudus. Yang penting sekarang andalkan seutuhnya Tuhan di dalam kehidupanmu. Percayalah Bapak Ibu, Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara. Doa saya tiap-tiap hari agar saudara itu hidupnya diberkati luar biasa oleh Tuhan. Kemudian saya tunjukkan lagi orang yang juga memiliki keterbatasan. Mungkin saudara pernah mendengar seorang penyanyi yang disebut atau punya nama Steve Wonder. Steve Wonder itu ada satu lagu yang terkenal, ya, I just call to say I love you. Itu yang terkenal, saudara. Tahukah saudara bahwa Steve Wonder ini sebetulnya dia tunanetra, buta, saudara. Ya, sekalipun dia seorang penyanyi dan pianis terkenal, tetapi dia tunanetra. Yang dimilikinya, tetapi dia tidak menghalangi Steve dalam berkarya. Penyebab kebutaannya adalah dia dilahirkan 6 minggu lebih awal, yang menyebabkan pembuluh darah tidak bekerja dengan baik. Steve Wonder adalah nama panggung untuk Stephen Hardaway Morris, berasal dari Amerika. Selain memiliki keahlian dalam bernyanyi, Steve juga penulis lagu dan multi-instrumentalis. Steve Wonder mulai berkarya sejak tahun 1980-an. Steve Wonder menandatangani album perdananya pada usia 11 tahun dan memiliki lebih dari 30 lagu hits. Nggak bisa masuk akal ya saudara, pemusik, penyanyi, tapi buta, punya prestasi. Padahal kita sering melihat orang-orang di luaran sana, kalau dia buta, dia cuma bisanya minta-minta, saudara. Tidak mau berkarya, dia hanya mengasihani diri sendiri. Tetapi hari ini, dari apa yang kita dengar, saya yakin semangat saudara akan bisa dibangkitkan kembali. Saudara yang sudah loyo-loyo, lemes-lemes, saya katakan, bangkit karena engkau punya prestasi yang luar biasa. Bangkit karena kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu juga besar. Kalau kamu mau bangkit, percayalah, Dia yang Maha Kuasa akan ikut ambil bagian dalam hidupmu. Dan engkau tidak akan pernah dikecewakan. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Seseorang yang juga berhasil, yaitu Helen. Ya, Helen Keller adalah seorang penulis asal Amerika, aktivis politik, dan dia seorang dosen. Tuli dan buta tidak menghambat Helen untuk mendapatkan gelar sarjana. Wow, saudara. Luar biasa ya. Udah buta, tuli lagi. Tapi keinginannya untuk meraih gelar itu luar biasa. Kisahnya terkenal
digambarkan dalam drama dan film The Miracle Workers yang mendokumentasikan bagaimana gurunya Anne Sullivan ya akhirnya dapat mengembangkan bahasa yang dapat dimengerti Helen. Helen berhasil menulis 12 buku terbitan yang menyertakan autobiografinya. Ini luar biasa sekali ya. Ada banyak sekali orang-orang di dunia ini, di dalam kekurangannya, di dalam keterbatasannya, dia mampu untuk mengatasi keterbatasan. Dan saya juga percaya, kalau engkau hari ini berkata, Tuhan aku juga punya keterbatasan, engkau adalah orangnya yang akan disiapkan Tuhan menjadi orang sukses. Haleluya. Ya, boleh beri tepuk tangan. Puji Tuhan. Kemudian kita lihat yang terakhir, saudara. Siapakah orang yang saya tonjolkan ini? Sebetulnya banyak ya. Maka saya katakan dunia ini itu banyak dikuasai oleh orang-orang yang sebetulnya punya banyak kekurangan. Ya. Kita lihat yang terakhir yaitu Marlee Matlin. Siapakah Marlee Matlin ini? Dia adalah seorang tunarungu juga yang menjadi aktris sukses. Dia adalah aktris pemenang Academy Award dan Golden Globe Award untuk perannya dalam film Children If I Lesser God. Ya. Matlin ini menderita tunarungu sejak usia 18 bulan. Bayangin saudara, 18 bulan sudah nggak bisa dengar. Ya. Karena apa? Karena koklea yang cacat secara genetis. Dia telah banyak tampil di acara televisi dan reality show. Hebat-hebat. Saya begitu membaca kisah-kisah ini, saudara. Saya katakan, mosok si kita yang punya kelebihan, nggak ada kekurangan, kita mau ngelokro, mau males-malesan. Betul nggak Bapak Ibu ya? Jadi jangan mau kita itu dikuasai oleh kemalasan. Percayalah, bersama dengan Bapa Yahweh, Tuhan pasti akan memberikan pembelaan atas kehidupan kita. Nah, sekarang saudara-saudara, yang perlu kita pertanyakan adalah, apa sih sebetulnya manfaat dari materi yang saya bagikan ini? Saya tunjukkan ada beberapa hal yang cukup membuat kita bangkit bagi yang loyo-loyo. Yang pertama adalah, kenapa kita perlu mempelajari hal ini? Manfaatnya adalah saat menghadapi keterbatasan, jangan pernah menyerah. Berani bayar harga, akan mendapatkan hasilnya. Amin. Jadi nggak ada istilah mustahil bagi hidup kita. Yang ada itu mau apa enggak gitu aja saudara. Selama saudara mau, percayalah kesuksesan, keberhasilan milik saudara. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Kohelet, kalau kita mau menabur, siap menabur jangan melihat awan. Artinya kalau kita mau melakukan sebuah tindakan, jangan mikir hambatan-hambatannya. Yang dipikir itu adalah final destination, tujuan akhirnya itu apa. Pikirkan baik-baik di situ. Dan percayalah selama saudara menjalani visi dan misi ini benar di hadapan Tuhan, percayalah engkau akan tampil sebagai orang yang hidup berkemenangan. Engkau akan menjadi seorang yang disebut pencetak sejarah atau history maker. Tetapi sebaliknya, kalau kita belum apa-apa sudah melihat awan, aduh awannya kok gelap ya, nggak cocok ini untuk melakukan taburan. Ya sampai kapan saudara bisa menuai? Naburnya saja enggak, ketakutannya iya.
Hari ini siapa yang sedang mengalami ketakutan dalam menjalani hidup ini? Percayalah, Bapa Yahweh sekarang sedang dan akan melakukan demonstrasi besar-besaran bagi orang yang mengandalkan Dia, bahwa saudara akan dibedakan dengan yang lain. Percayalah Bapak Ibu, saya sudah merasakan sendiri bagaimana kasih Bapa melingkupi dalam kehidupan saya. Yang kedua, ya, nah itu ada tulisan tuh ya, stay strong and never give up. Ya, tetap kuat dan jangan pernah menyerah. Itu kuncinya, saudara. Kadangkala kita baru berhadapan dengan masalah sedikit saja sudah, wah, ngresula seharian, saudara. Kalau sudah ngomel terus-terusan, marah terus-terusan, kepahitan hati terus-terusan, bagaimana saudara bisa sukses kalau begitu? Ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua ya, semua manusia memiliki potensi yang sangat besar, terlepas dari adanya keterbatasan pribadi. Kenapa kok kita punya potensi besar? Karena firman Tuhan katakan, kita dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Wujudnya manusia, tetapi di dalamnya ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Makanya libatkanlah Tuhan dalam hidupmu, saudara. Libatkan Roh Kudus atau Ruach HaKodes. Selama dia dilibatkan, dia tidak akan berpangku tangan pada saat kita berhadapan dengan kesulitan. Yang dia lakukan, dia akan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Jadi mulai hari ini, mungkin ada di antara saudara yang sedang frustrasi, dari dulu hidup saya gagal. Stop, hari ini adalah awal keberhasilanmu. Yakini Tuhan itu hanya butuh apa? Percaya aja. Lalu kita melakukan tindakan. Lah terus tindakannya apa yang harus kami lakukan, Pak? Berdoa. Nanti akan ada tarikan-tarikan dari alam semesta untuk saudara melakukan tindakan-tindakan yang akan mendatangkan kehidupan yang berkemenangan. Jadi kalau saudara menghadapi kesulitan, ngomong begini saudara. Terima kasih Tuhan, karena kesulitan ini akan memperindah kesaksian saya. Itu. Coba kalau saudara lihat kesaksian-kesaksian yang hebat, itu kehebatan kesaksian karena adanya kesulitan. Tanpa adanya kesulitan, kesaksian itu enggak indah, karena hanya biasa-biasa saja, saudara. Bayangkan sama seperti kita. Kita punya keinginan untuk bisa membangun kehilat yang nantinya akan didatangkan oleh Tuhan, jiwa-jiwa baru. Apa setan suka? Tidak suka. Tapi tetap kita gigih, kita mengandalkan Bapa Yahweh, dan akhirnya tanah belakang bisa kita semua miliki. Amin. Ya. Yang penting jangan menyerah. Percaya saja. Doa saya untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang mengikuti streaming adalah supaya hidup saudara itu sukses sampai engkau mati dan bahkan sampai ke anak cucu saudara. Itu doa saya. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyerah kalah sekalipun saudara sedang dibatasi. Teruslah berkarya. Saudara lihat Paulus juga ada dalam penjara. Yang dipenjara hanya tubuhnya, tapi jiwa dan rohnya tidak bisa dipenjara. Tapi ada banyak kita yang secara fisik bebas, tapi sayang pikirannya terpenjara. Terpenjara oleh keterbatasan yang kita sendiri menciptakannya. Oleh karena itu, ayo
kita bersama-sama mengambil sikap untuk kita memproklamirkan kemahakuasaannya Bapak Yahweh kepada dunia ini. Percayalah, Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana Paulus ini dengan surat-suratnya membangkitkan banyak jemaat yang ada di mana-mana. Bahkan sampai kita pun mempergunakan suratnya Paulus untuk memotivasi kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi berhasil. Yang terakhir, saudara-saudara, jangan putus pengharapan. Jalan keluar selalu ada. Andalkan Tuhan Yeshua HaMashiach, saudara tidak akan kecewa. Doa saya untuk saudara, ingat waktunya sudah sangat sedikit, selesaikan imanmu. Jangan kita menyerah, ayo cepat berkarya. Kalau saudara mungkin lagi ngelokro-ngelokro, ayo bangkit. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah begitu singkat. Jangan sampai saudara menyesal seumur hidup. Karena saat terjadi rapture, kita ketinggalan. Percuma saudara cari duit, nggak akan bisa saudara pakai. Si kampret 666 ini sudah bikin kesulitan di mana-mana, saudara. Yang terpenting sekarang ini, kita tunjukkan bahwa Bapa Yahweh beserta kita. Saya itu punya satu kerinduan ya. Saya bisa mengunjungi jemaat-jemaat yang ada di berbagai belahan dunia manapun. Seperti yang saudara lihat tadi di video, saya ada di Pulau Peling, itu pulau yang terpencil. Ya, saya suka dalam pelayanan seperti itu. Tapi sekarang semua terhenti. Karena ulahnya si kampret 666 itu, saudara. Dan saya kasih tahu lagi, akan tiba saatnya nanti, saudara pun tidak bisa mengakses video-video dari kami. Sekali lagi saya ingatkan, bagi saudara yang masih bisa download, ayo download video kami sebanyak-banyaknya. Saudara pakai untuk ibadah sendiri, ketika nanti terjadi great reset, saudara tetap bisa ibadah. Doa saya, mungkin kita tidak bisa ketemu, tetapi kita akan ketemu di Shamayim. Waktunya sudah tidak lama. Yang penting, jangan sampai waktu yang singkat ini kita gagal. Karena sekarang setan dengan berbagai macam cara, dia berusaha untuk menggagalkan karya keselamatan Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk saudara. Dia ingin di hari-hari terakhirnya setan ini, karena dia tahu waktunya sudah tidak lama loh saudara. Dan setan sudah tidak lagi punya pengampunan. Kita yang masih dengan mudah diampuni oleh Tuhan, dia pasti cemburu. Dia pasti berusaha untuk menghancurkan kita menjadi pengikutnya. Jaga hati saudara, jaga pikiran saudara, jaga sikap kita, sehingga hidup kita berkenan, dan percayalah, Tuhan selalu menyertai kita. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pagi ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu. Dan kami mohon Bapa Yahweh, Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan yang hebat. Doa kami, berkati mereka, bangkitkan hidup mereka, perekonomian mereka, rumah tangga mereka, studi mereka, apapun yang menjadi misi, visi, dan impian, semuanya boleh terwujud. Terima kasih ya Bapak Yahweh,
Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman, saudara-saudara. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Berita Lelayu. Telah pulang ke rumah Bapak Yahweh, Bapak Andi Krisnanto, suami dari Ibu Suminawati, yang berusia 59 tahun. Meninggal pada hari Rabu, 4 Mei 2022, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, dan telah dimakamkan pada hari Kamis, 5 Mei 2022, di TPU Gidiloyo, Magelang. Info Men's Club akan diadakan ibadah Men's Club pada hari Selasa, 10 Mei 2022, pukul 6 sore di Kehilat Aleph Tau. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Akhiri kebaktian kita, saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, bimbing, pimpin anak-anak-Mu semua, sehingga mereka akan selalu berada dalam perlindungan dan tuntunan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh, Vayishmereka. Yair Yahweh panau eleka, Vihuneka. Yesa Yahweh panau eleka, Wayashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka shikar ala pekawa esterotzoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hallelujah.
Syafu Atof, selamat pagi, Bapak Yahweh memberkati. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan.
Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.